Keselamatan untuk Bangsa, Jumat 3 November, pukul 8 malam, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, pasangan bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur hari ini. Pasangan Ganjar Mahfud juga didampingi Ketua Umum PDI Perjuangan, turut hadir juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ideologi dan kaderisasi Jarod Saiful Hidayat. Agenda ziarah ini dijadwalkan dilakukan untuk menghormati sosok Bung Karno sebagai Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia. Sementara itu, kelompok relawan Baca Pres Ganjar Pranowo, Kawan Juang GP menggelar petilasan jejak Soekarno di Bandung, Jawa Barat. Petilasan dilakukan dengan bersepeda bersama masyarakat Kota Bandung. Ada 6 titik yang dijadikan rute petilasan, mulai dari LP Bancai, Rumah Inggit Garnasi, Gedung Indonesia Menggugat, Kampus ITB, Rumah Kembar, dan juga Hotel Preangar. Ke-6 situs ini menandai eksistensi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah legenda klub sepak bola asal Bandung, Persib. Lahir dan besar di Bandung, terutama di wilayah-wilayah yang tadi kita lalui ya, heritage itu. Jadi itu adalah jalur beliau semasa mudanya. Komisi Pemilihan Umum menggelar kirap pemilu 2024 selama 7 hari di setiap kota, kabupaten di Indonesia. Kirap ini diawali dengan serah terima bendera dan pengenalan budaya. Pemilihan Umum atau KPU telah menggagas hadirnya kirap pemilu 2024 untuk menyosialisasikan, mengedukasi, serta mendongkrak tingkat partisipasi pemilih di kalangan masyarakat. Inovasi tersebut dipelopori oleh Ketua KPU periode 2022-2027, Hashim Asyari, dan 6 anggota KPU yaitu Agus Melas, Betty Epsilon Indrus, Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, serta Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Pada pelaksanaannya, hari pertama kirap pemilu diawali dengan serah terima bendera kirap yang selanjutnya diarak selama 7 hari ke setiap pelosok daerah tersebut sebelum diserahkan ke kota selanjutnya. Pada prosesi serah terima, tim kirap tidak hanya menyosialisasikan pemilu, namun juga memperkenalkan kesenian dan keunikan daerah setempat sebagai upaya pengenalan budaya di Indonesia yang beragam. Pada jalur 5 Kota Ngawi, Provinsi Jawa Timur, tim kirap menghadirkan marching band dan kesenian reog yang mampu menarik antusiasme warga sekitar. Di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, kirap pemilu diawali dengan pawai budaya melewati Pasar Gede Solo dengan menghadirkan pasukan penari dan iring-iringan pasukan kerajaan. Pada jalur ke-6, peluncuran kirap diawali dari Kota Kupang dengan menghadirkan tari kataga yang menggunakan kostum adat serta dilengkapi senjata seperti pedang dan perisai. Prosesi serah terima pada Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat diawali dengan hadirnya tari gegerok tandak yang merupakan tarian ritual untuk acara-acara sakral. Tidak hanya melalui kirap pemilu, KPU juga menggunakan film berjudul Kejarlah Janji sebagai sarana sosialisasi pentingnya menggunakan hak pilih yang telah berhasil meraih 2 rekor muri, yakni rekor pemrakarsa dan penyelenggara nonton film bareng serentak oleh mahasiswa terbanyak, serta pemrakarsa dan penyelenggara nonton film bareng serentak oleh santri terbanyak. Tim Liputan Kompas TV. Kami tutup Rumah Pemilu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina berterima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.
Netralitas Presiden Joko Widodo jelang Pilpres tahun depan jadi sorotan. Pasalnya, anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka ikut berlaga. Jokowi memang berjanji akan netral pada Pilpres 2024 nanti. Namun banyak yang sangsi, Jokowi akan menepati janji. Simak pembahasannya dalam Dua Arah Pilpres 2024. Mungkinkah Jokowi netral? Jumat 3 November pukul 9 malam live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Anggota BPK Ahsanul Kossasi jadi tersangka karena diduga menerima 40 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS. Majelis Kehormatan MK kembali memeriksa Ketua MK Anwar Usman. Anwar mengaku siap disanksi jika terbukti langgar etika. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Halo, selamat sore saudara, saatnya Anda kembali bersama kami menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hari ini ada saya Audrey Chandra dan Tifal Solesa yang hadir menemani Anda. Dan informasi pertama kami akan disampaikan Tifal, silahkan. Ya Audrey, salam jumpa saudara. Laporan pertama untuk kali ini, kebakaran melanda 2 bangunan di Cilandak, Jakarta Selatan. Toko bangunan dan sebuah rumah di Jalan Haji Nawi Cilandak, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di toko bangunan membuat api cepat membesar. Sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dan 100 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas suku dinas Gul Karmat Jakarta Selatan terpaksa menggunakan cairan foam untuk melokalisasi api agar tidak meluas. 3 orang mengalami luka akibat kebakaran ini. Yang terbakar adalah material yang sekelilingnya adalah di belakang itu adalah bangunan padat hunian yang indikasinya adalah terjadinya perambatan terhadap rumah padat hunian. Korban luka pegawai restoran, 3 orang mengalami luka bakar ringan. Sekarang sudah dirawat di Puskesmas Kebayoran Baru. Fokus kami tertuju pada Kejaksaan Agung yang menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Ahsanul Kossasi sebagai tersangka korupsi pengadaan menara BTS 4G Kominfo. Ahsanul langsung ditahan. Ahsanul Kossasi diduga menerima uang 40 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung menyebut uang 40 miliar rupiah itu diterima Ahsanul dari terdakwa Irwan Hermawan melalui Windy Purnama dan Sadikin Rusli di sebuah hotel di Jakarta pada Juli 2022 lalu. Namun Kejaksaan Agung masih mendalami aliran uang tersebut. Ahsanul dijerat pasal dugaan gratifikasi. Sekitar tanggal 19 Juli 2002, sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Grand Hyatt, diduga Saudara Agyu telah menerima sejumlah uang sebesar kurang lebih 40 miliar dari Saudara IH melalui Saudara WP dan SR.
Aksanul Kossasi adalah anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan. Di posisi ini Aksanul telah menjabat sejak Oktober 2017. Aksanul menjadi anggota BPK dalam 3 periode sejak 2014 lalu. Sebelum menjadi anggota BPK, Aksanul adalah anggota DPR. Ia pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat. Aksanul juga merupakan Ketua Umum Garuda Tani Nusantara sejak 2008 hingga saat ini dan merupakan pemilik klub sepak bola Madura United. Sementara harta kekayaan Aksanul di laporan harta kekayaan penyelenggara negara tercatat senilai 29,6 miliar rupiah. Sementara itu masih pada kasus yang sama, Saudara, Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa kasus BTS 4G Kemenkominfo. Jaksa melalui Jaksa melalui replik menegaskan dan menguatkan 3 terdakwa yakni Jody Gerard Plate, Anang Ahmad Latif, dan Yohan Suryanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dugaan kasus Menara BTS 4G Kominfo. Melalui replik, Jaksa meyakini telah menyusun tuntutan berdasar pertimbangan yuridis dan penilaian objektif untuk menguraikan fakta hukum dari alat bukti yang sah. Sudah siap itu tanggapan itu tetap dengan tuntutan. Saya kira tidak terlalu banyak yang dibaca itu. Silakan. Walaupun dalam proses persidangan terkadang ada silang pendapat, akan tetapi tidak mengesampingkan tujuan hukum untuk bersama-sama membuktikan dan mencari kebenaran yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan bagi yang mulia majelis hakim secara yuridis sehingga sampai pada keyakinan yang utuh sebagai satu kesatuan fakta hukum baik yang tertuang pada berkas perkara dan yang tertuang pada catatan sebagaimana hasil pemeriksaan di dalam persidangan. Lebih lanjut, setelah anggota BPK Aksanul Kossasi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung, akan kami tanyakan langsung kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Pak Ketut, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Tipal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi dalam keterangan pers disampaikan Dirdik bahwa uang 40 miliar yang diberikan ke Aksanul itu berhubungan langsung dengan penanganan kasus ini. Apakah ini untuk mempengaruhi proses audit BPK atau ada hal lain yang membuat 40 miliar itu diberikan kepada Aksanul, Pak? Jadi gini, Pak Aksanul Kossasi ini atau Aki, ya, kita sudah menetapkan 16 tersangka dari perkara ini. Ini yang ke-16 ya. Dan hari ini yang ke-16. Dan beberapa kita tetapkan sebagai pasal 2 pasal 3, yang beberapa juga kita tetapkan sebagai obstruction of justice dan yang menerima aliran dana. Nah, yang kita dalami dari kasus Aki ini adalah terkait dengan penerimaan dana ya terkait dengan hasil pemeriksaan BPK. Pada saat awal pemeriksaan ini kita lihat ada yang berbeda tentunya dengan hasil pemeriksaan kita di lapangan seperti itu. Oke. Dan tujuan pemberian uang itu untuk apa, Pak? Ya tujuan tadi bahwa hasil pemeriksaan kita tim penyidik di lapangan bahwa terlihat ada yang hasil pemeriksaan yang tidak diketemukan kerugian negara seperti itu. Sementara setelah kami lakukan pengecekan ternyata temukan adanya kerugian negara yang begitu signifikan. Apalagi setelah mengadang BPKP sangat terang benderang ada kerugian negara sampai 8 triliun seperti itu. Nah, dari sini kita juga cocokkan dengan yang terungkap di persidangan ya sebagaimana terungkap perkaranya IH ya ternyata yang bersangkutan diduga menerima uang sebesar 40 miliar seperti itu. Pak, apakah bukti kuatnya itu berdasarkan, maaf saya potong Pak Ketut, apakah bukti yang menguatkan itu berdasarkan dari keterangan dari terdakwa lain di persidangan atau ada bukti lain yang menguatkan posisi Aksanul ini naik jadi tersangka, Pak? Karena dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, ya kita harus memegang tidak hanya alat bukti saksi, tapi juga hal-hal yang lain yang terkait dengan kegiatan pada saat penyerahan, apa yang efeknya terhadap satu kasus ini, kan mulai dari sana semua. Jadi nggak bisa kita tanpa 183 KUHP, ya, 2 alat bukti yang cukup menentukan seseorang sebagai tersangka. Tentu kita juga punya alat bukti lain di luar daripada saksi yang terungkap di persidangan. Ini kan total sudah ada 16 tersangka yang terjerat dalam kasus BTS Kominfo ini, Pak. Ada kemungkinan bertambah lagi tersangka ini dan mungkinkah akan diusut lagi dari pihak-pihak BPK? Begini, ini baru permulaannya. Ketika kita baru mengangkat kasus ini di pasal 2 pasal 3 sampai ke JGP menjadi tersangka, ya teman-teman mendesak kita untuk mengungkap aliran dananya kemana saja. Ya ketika kita juga sampaikan pada saat ini ada Aki yang menjadi tersangka, teman-teman juga pasti juga menginginkan hal yang lain juga
Tentu seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, perkara inti yang kita dapatkan dari hasil satu proses penyidikan, kita akan terus berupaya dan menyajikan kepada media dan kepada masyarakat agar perkara ini secara terang-benderang bisa kita sampaikan ke teman-teman di media dan masyarakat. Kalau hal lain juga yang dicermati begini Pak, dalam sidang terdakwa Irwan Hermawan disebut ada pengantaran uang untuk 4 orang termasuk salah satunya kepada Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Apakah Menpora bakal didalami lagi keterangannya nanti oleh Jampitsus Pak? Saya tidak mau berandai-andai ya. Memang semua yang terungkap di persidangan ketika ada kecukupan alat bukti, saya sampaikan tadi ya, 183 pegangan kita di KUHP ya. Tentu siapapun itu kita akan lakukan pemeriksaan kembali. Nah, saya tidak berandai-andai, tentu dari penyidik sudah akan mengancang-ancang itu ketika kita sudah mempunyai alat bukti yang cukup. Kita tunggu aja perkembangannya, dan itu masih sedang kita dalami semua dalam proses penyidikan. Dan penyidikan pada hari ini saya sampaikan 8 tersangka masih sedang kita lakukan suatu proses penyidikan, dan selebihnya sudah proses ke persidangan. Nanti kita lihat perkembangannya di sidang. Kadang-kadang di penyidikan kita nggak dapat, jangan ada kejutan-kejutan lain seperti kita dapatkan pada hari ini. Baik, Pak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, terima kasih sudah berbicara bersama Kompas TV kali ini. Selamat sore, Pak. Laporan berikutnya sesaat lagi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa Ketua MK Anwar Usman. Anwar mengaku siap disanksi bila terbukti melanggar etika. Pada kasus lainnya, pengusaha sekaligus Ketua Harian Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Alex Tirta, memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa dalam dugaan pemerasan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK, Firly Bahuri. White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Get ready. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat nyaman diminum. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally seviral itu. Kerupuk seblaknya crunchy, mie lebarnya chewy pol. Hot gepreknya trending, kremesannya crazy. Indomie Hababis seblak hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko.
Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally seviral itu. Kerupuk seblaknya crunchy, mie lebarnya cuy pol. Hot gepreknya trending, kremesannya crazy. Indomie habis seblak hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek kulitnya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Bertemu kembali, Saudara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa Ketua MK Anwar Usman untuk kedua kalinya terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia Capres dan Cawapres. Ketua MK Anwar Usman mengaku diperiksa Majelis Kehormatan MK seputar hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang bocor. Ia pun menjelaskan alasan mengapa Majelis Kehormatan baru dibentuk belakangan. Pemeriksaan Anwar oleh Majelis Kehormatan MK kali ini merupakan yang kedua kalinya sekaligus pemeriksaan terakhir sebelum menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran etik gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Jelang putusan MK-MK yang akan dibaca 7 November mendatang, Anwar mengaku siap atas kemungkinan sanksi yang ia terima. Dan seterusnya. Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi dan aman juga ada putusannya atau hasil dan pihak hasil laporan musyawarah. Lagi tanggal 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi ataupun semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Putusan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait gugatan batas usia Capres dan Cawapres akan dibacakan oleh Majelis Kehormatan MK pada Selasa pekan depan. Ketua MK Jimli Asyidiki menyatakan semua bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK telah lengkap dan Majelis Kehormatan segera merumuskan putusan. Menjawab pertanyaan apakah putusan etik Majelis Kehormatan akan mengubah putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres, Jimli meminta publik menunggu putusan dibacakan. Tapi Jimli juga menyatakan putusan Majelis Kehormatan akan ada pengaruhnya pada putusan MK dan pendaftaran bakal Capres dan Cawapres. Jumat ini menjadi hari terakhir Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan usia Capres dan Cawapres. Ketua MK Anwar Usman menjadi orang terakhir yang diperiksa Majelis MK. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki menyebut seluruh bukti dari keterangan ahli dan saksi telah lengkap. Menurutnya, kasus etik ini tak sulit dibuktikan. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya. Baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya. Apalagi kita udah lihat CCTV, segala macam surat menyurat. Kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali, ya kan?
kenapa ada kisruh internal, beda pendapat kok sampai keluar. Dalam sidang Mahkamah Kehormatan MK sebelumnya terungkap sejumlah kejanggalan. Pemohon dari PBHI, Julius Ibrani, menemukan bukti dokumen perbaikan perkara gugatan batas usia Capres dan Cawapres tidak ditandatangani, baik oleh pemohon Almas Sakibiru maupun kuasa hukumnya. Namun kami mendapatkan satu catatan bahwa dokumen ini tidak pernah ditandatangani. Dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi melalui situsnya, Yang Mulia. Jadi kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan dianggap batal permohonannya, Yang Mulia. Majelis Kehormatan MK juga telah mengantongi bukti rekaman kamera pengawas CCTV terkait kejanggalan penarikan gugatan Almas Sakibiru yang diajukan kembali ke MK. Arif Sahudi, kuasa hukum Almas Sakibiru, menanggapi soal dokumen perbaikan perkara yang tidak bertanda tangan yang dipersoalkan pelapor. Menurutnya, secara administratif tidak ada masalah karena persidangan berlangsung online sedangkan berkas dikirim daring. Sidang ini sidang online, sejak mendaftar sampai putusan. Artinya apa? Seluruh pemberkasannya lewat, hard copy-nya dikirim lewat pos, berkasnya dikirim lewat email. Secara administrasi tidak ada masalah. Itu yang di luar itu adalah pasti yang bot. Kan tidak mungkin ada tanda tangan berkas yang bot itu. Dengan selesai pemeriksaan, MK akan membacakan putusan dugaan pelanggaran Hakim MK pada 7 November mendatang atau sehari sebelum batas waktu pengusulan pasangan calon pengganti Capres dan Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Ketua MK Anwar Usman kali ini? Bergabung untuk laporannya, jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, hal apa lagi sebetulnya digali MK terhadap Anwar Usman? Lalu bagaimana kemungkinan putusan Majelis Kehormatan ini akan menganulir putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres? Iya, Tifal dan juga saudara, ini memang jadi pertanyaan mengapa pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini 2 kali dilakukan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Tapi yang jelas tadi kami tanyakan bahwa memang pemeriksaan ini tidak jauh-jauh berdasarkan dengan putusan uji perkara nomor 90 saat itu yang membahas tentang batas usia Capres-Cawapres yang memang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Yang ditanyakan tak jauh mengenai adanya dugaan pelanggaran terkait dengan prosedur registrasi, kemudian juga berkaitan dengan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja saat prosesnya, kemudian berpengaruh terhadap langkah dalam pengambilan keputusan sehingga gugatan dari salah satu salah satu penggugat begitu ya, dari 11 gugatan ini salah satunya dikabulkan, yang mana ini diduga ada dugaan konflik kepentingan yang dilakukan oleh Ketua MK untuk meloloskan keponakannya, dalam hal ini adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, untuk bisa maju dalam pemilihan dalam pemilu, maksud kami, di saat usianya belum menginjak 40 tahun seperti dengan aturan yang sebelumnya ada di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilu 2024 mendatang. Nah, kemudian Tifal dan juga saudara, dari hasil yang memang sudah dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK dari pemeriksaan yang dilakukan sejak tanggal 31 Oktober hingga hari ini 3 November 2023 tadi, Ketua MK yakni Jimli Ashidik ini menyebut bahwa dugaan pelanggaran etik Anwar Usman CS ini bisa berpengaruh pada putusan MK soal gugatan batas usia Capres-Cawapres sehingga berpengaruh pada pendaftaran Capres-Cawapres. Dan berikut juga SOT atau tanggapan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Anwar Usman. Sudah selesai semua. Udah selesai semua, tinggal
kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Putusan MK ini bisa menganulir putusan? Ya itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Karena nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca. Termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres kan begitu. Nah itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Iya, kami ralat sebelumnya saudara bahwa itu tadi ada pernyataan dari Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asyidik yang memang ini menyebut bahwa kenapa kemudian putusan ini disebutkan pada tanggal 7 November 2023 supaya ada kepastian antara salah dan benar terkait juga dengan polemik yang diduga adanya kepentingan dari putusan MK sebelumnya. Tapi yang jelas terkait dengan putusan yang nantinya akan digelar pada tanggal 7 November nanti MK, maksud kami Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengumumkannya ke publik hari Selasa pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tifal. Dari Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Valentina Sitorus melaporkan. Terima kasih. Berita yang akan kami hadirkan usai jeda, pengusaha sekaligus Ketua Harian Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Alex Tirta, memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa dalam dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Tetap di Kompas Petang. White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Get it. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat nyaman diminum. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, oven, sehat, enak lagi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagro Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main!
Come, let's play! Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kembali bersama kami, Saudara. Ketua Harian Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang juga pengusaha, Alex Tirta, memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Didampingi pengacara, Alex Tirta tiba di gedung promotor Mapolda Metro Jaya pagi tadi. Sebelumnya pada Rabu lalu, Alex absen dalam pemeriksaan karena beralasan sakit. Saat ditanyai wartawan apakah benar menyewakan rumah di Jalan Kartanegara untuk Ketua KPK Firly Bahuri, Alex tak memberikan keterangan banyak dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Bapak siap buka-bukaan berarti ya Pak ya? Siap rilis yang beredar? Hari siang aja. Pak katanya nyewain. Mana ada ditunggu, tunggu. Meluruskan aja Pak. Nyewain ke Pak Firly ya Pak? Siapa saja Pak? Betul buka-bukaannya Pak ya? Yang beredar Pak. Pamar, minta bantu Pak. Minta. Minta bantu jalan Pak. Sebentar ya. Apa Pak yang bakal disampaikan ke penyidik Pak? Nanti aja, nanti. Benar Pak. Bapak siap buka-bukaan berarti ya Pak ya? Siap rilis yang beredar? Benar Pak. Iya Pak. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes AD Safri Simanjuntak bilang Alex Tirta dimintai keterangan sebagai saksi soal rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 yang disewa saksi sejak 2020 lalu. Polisi mengatakan rumah tersebut menjadi lokasi pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Kombes AD juga menyatakan Firly dan Alex telah kenal lama. Berkenaan status hukum Firly Bahuri, polisi menurut rencana kembali memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri pada Selasa pekan depan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Soal penetapan tersangka terhadap Firly, polisi menyebut masih menunggu gelar perkara. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 67 saksi dan 5 ahli. Namun sejauh ini, Firly masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Dan agenda lanjutan penyidikan berikutnya itulah pemeriksaan keterangan tambahan, ya. Pemeriksaan tambahan, pengambilan keterangan tambahan terhadap saksi FB selaku Ketua KPK RI yang telah dikirimkan surat panggilannya pada tanggal 2 November 2023 kemarin untuk jadwal pemeriksaan di hari Selasa tanggal 7 November 2023 pukul 10.00 di ruang Subdit Tipikor di Treskrim Khusus Polda Metro Jaya, lantai 21 gedung promoter. Ini dalam kapasitas tadi melengkapi semua keterangan, melengkapi semua bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Laporan terbaru dari pemeriksaan Alex Tirta akan disampaikan langsung jurnalis Kompas TV Jonah Monangan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Selain soal rumah di Kertanegara, Jonah, apa saja yang digali penyidik terhadap Alex Tirta ini? Ya, Rival, yang ingin digali oleh penyidik adalah terkait dengan gratifikasi yang dilakukan
oleh Alex Tirta kepada Firly Bahuri. Seperti kita ketahui bahwa status Firly Bahuri adalah sebagai ketua KPK dan sudah sangat jelas bahwa ketua KPK ini adalah profesi yang sebenarnya sangat sensitif dengan adanya seperti barang gratifikasi ataupun adanya barang pemberian. Nah, inilah sebenarnya ingin didalami oleh penyidik dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Nah, terkait dengan gratifikasi, kalau kita lihat terkait dengan adanya rumah yang harga sewanya cukup mahal, bahkan 1 tahun mencapai 650 juta, bahkan sudah disewa hampir 4 tahun. Kalau kita lihat dari awal 2020 bahkan sampai di menjelang sampai tahun 2024, ini menunjukkan sebenarnya adanya hubungan baik yang terbina khususnya antara Alex Tirta dengan Firly Bahuri. Nah, saja ini menjadi pendalaman yang dilakukan penyidik terkait dengan hubungan yang dilakukan, apakah adanya atensi lebih yang terjadi antara Firly dengan Alex Tirta. Nah, terkait dengan adanya pemeriksaan dilakukan hari ini, tadi sendiri Alex Tirta datang pukul 9.30 dan tadi penyidik mengatakan untuk pemeriksaan sendiri dimulai pada pukul 10. Jadi kalau kita hitung sekarang sudah pukul 16.30, berarti ini sudah memasuki 6,5 jam. Nah, terkait dengan apa saja yang digali oleh penyidik, sebenarnya tidak hanya terkait dengan materi gratifikasi, tapi juga terkait dengan adanya kemungkinan hubungan lain, misalkan seperti ada permintaan atau ketika sudah disewakan rumah, atau mungkin ada hal-hal lain dikarenakan status dari Firly Bahuri merupakan pejabat ataupun ketua KPK. Jadi ini memang cukup menarik terkait dengan adanya pemeriksaan dilakukan penyidik. Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan hari ini, berikut pernyataan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Ade Safri Simanjuntak. Pemilik rumah Kartanegara nomor 46 atas nama E yang beberapa waktu lalu kita telah lakukan pemeriksaan dan dapatkan keterangan dari saksi E bahwa rumah Kartanegara nomor 46 disewa sejak tahun 2020 dari saksi Alex Tirta yang saat ini kita lakukan pemeriksaan. Saat ini masih berlangsung pemeriksaan di lantai 21 gedung promoter di ruang riksa Subdit Tipikor di Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kalau telepon genggam dari SL itu setelah disita dan itu ada bukti Pak, percakapan atau apa Pak? Nah, itu materi penyidikan ya, belum bisa kami sampaikan di sini. Tapi yang jelas untuk saudara AT sudah mengenal lama saudara FB selaku ketua KPK ini. Ya, Tifal, terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap Firly Bahuri, polisi sendiri sudah memeriksa kurang lebih sekitar 72 orang, terdiri dari 67 saksi dan 5 ahli. Dari 5 ahli terdiri dari 3 ahli pidana. Yang pasti terkait pemeriksaan ini akan terus dikembangkan, dan polisi sendiri sampai hari ini belum melakukan gelar perkara. Tentu saja ini akan masih menunggu terkait dengan hasil keterangan dilakukan oleh polisi, khususnya pemeriksaan dilakukan hari ini kepada Alex Tirta. Tifal? Masalah pemeriksaan Firly Bahuri ini jadi menarik. Kapan kiranya penyidik akan memeriksa Firly? Singkat saja. Ya, pemeriksaan sendiri akan berlangsung pada 7 Oktober. Jadi hari Selasa ini akan dilakukan pemeriksaan berikutnya kepada Firly Bahuri, dan pemeriksaannya akan dilakukan di Gedung Polda Metro Jaya. Beda dengan pemeriksaan sebelumnya dilakukan di Mabes Polri, tentunya akan menjadi menarik apakah nanti akan dilakukan gelar perkara terhadap Ketua KPK atau tidak. Dan pemeriksaan akan dilakukan pada 7 November mendatang. Tifal? Ya, pekan depan akan diperiksa Firly Bahuri di Polda Metro Jaya. Jona Hamonangan, terima kasih untuk laporan Anda. Kompas Petang berlanjut, Audrey Chandra akan bersama Anda untuk paruh kedua program ini. Audrey. Terima kasih, Tifal. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Surat dari DPC PDI Perjuangan Solo meminta agar Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai kader PDI Perjuangan dan kembalikan kartu tanda anggotanya. Simak perbincangannya hanya di Kompas Petang sesaat lagi. Kuat kopi, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main!
Come, let's play! Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ini semangat Indonesia. Semangat pantang mundur. Semangat yang memacu Telkomsel untuk selalu berinovasi. Demi kemajuan bangsa ini, Telkomsel, semangat Indonesia. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Get it. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak Fighters Cup. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Megawati hadir bersama putrinya sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan putranya Prananda Prabowo. Selain itu juga mengajak bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, para kader PDI Perjuangan, dan keluarga. Ganjar bilang, saudara, ziarah ini tradisi sekaligus mendoakan Bung Karno. Soal tak hadirnya Presiden Jokowi yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Ganjar bilang agenda Presiden pasti padat. Waktu itu mau ngajak ziarah bersama Pak Mahfud, bersama keluarga saya, keluarga Pak Mahfud, keluarga Bu Mega, tapi waktunya cari-cari kok nggak pas-pas. Nah, yang paling pas hari kita berangkat bersama, mendoakan proklamator kita. Gitu. Ini kan Pak Jokowi juga masih kader PDI. Kalau Pak Ganjar sendiri mempengaruhi nggak sih Pak ketika Pak Jokowi nggak ikut ini Pak?
berpengaruh nggak sih Pak ketika Pak Jokowi nggak ikut bicara? Presiden kan lagi sibuk. Tapi udah diajak nih Pak? Udah diajak berbicara? Enggak, tugasnya sendiri-sendiri. Saudara, DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah telah mengirimkan surat kepada Wali Kota Gibran Rakabuming Raka agar segera mengembalikan KTA PDI Perjuangan serta mengajukan surat pengunduran diri dari partai setelah memutuskan maju di Pilpres 2024. Namun hingga sekarang Gibran belum juga menunjukkan sikap tegas soal statusnya di PDI Perjuangan. Mas, kemarin sudah dapat surat dari Pak. Bakal Cawapres 2024 yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut sudah menerima surat permintaan pengunduran diri dan pengembalian kartu tanda anggota PDI Perjuangan yang dikirimkan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Gibran bilang surat sudah ia bawa dan akan ditindaklanjuti. Sudah saya bawa, nggih. Makasih, nggih. Untuk jawabannya gimana, Mas? Untuk nanti akan kami tindak lanjuti, nggih. Masih aku tak jumatan sih ya, nggih. Selasa lalu, Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi telah mengirimkan surat kepada Gibran agar segera mengembalikan KTA PDI Perjuangan serta mengajukan surat pengunduran diri dari partai. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Solo yang juga Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Teguh menyebut permohonan untuk Gibran agar putra sulung Jokowi yang maju sebagai bacawa pres Prabowo itu menghargai DPC PDIP dan partai pun menghargai langkah Gibran. Tanggal 31 hari Selasa ya. Selasa saya mau ngejar ke situ setelah Pak Wali tapping video apa gitu ya. Saya keluar mobilnya udah nggak ada. Terus saya serahkan. Ternyata Pak Wali ke Solo Tenopak, tapi surat itu langsung dikirim ke Solo Tenopak. Satu, untuk mengajukan surat pengunduran diri. Yang kedua, mengembalikan KTA, itu saja. Jadi menghargai Pak Ketua DPC, menghargai pilihan yang diambil oleh Mas Gibran. Sebelumnya, Gibran mengaku sudah pamit kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal langkahnya sebagai bacawa pres Prabowo, namun belum ada langkah resmi pengembalian kartu anggota maupun surat resmi mundur sebagai kader PDIP. Pengurus DPP PDIP menuding Gibran sengaja menunggu dipecat untuk memainkan narasi dizalimi. Tim Liputan Kompas TV. Di program Rosi, budayawan Gunawan Muhammad Saudara menumpahkan kesedihan sekaligus kemarahan karena Presiden Jokowi memberi lampu hijau kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilpres usai MK mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Gunawan melihat naiknya Gibran ke gelanggang Pilpres tidak fair dan didesain untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi secara proksi. Ia juga menyinggung soal pemimpin bodoh dan takabur yang mempermainkan hukum demi kekuasaan. Yang sekarang dilakukan dengan membawa Gibran ke calon wakil presiden adalah bagian dari desain untuk memperpanjang kekuasaannya. Saya tidak mengatakan bahwa itu dinasti, enggak, saya tidak berpendapat begitu. Tapi saya berpendapat bahwa dia akan memperpanjang kekuasaannya dengan by proxy. Jadi yang jadi presiden Prabowo, dan di situ ada Gibran yang dia kendalikan. Nah, kemudian problemnya adalah pertanggungan jawab konstitusinya gimana. Kemarahan saya, terutama seperti kemarahan banyak orang, adalah tidak adilnya cara Gibran, anak presiden, naik ke atas. Bukan karena Gibrannya, bukan karena umurnya, tapi karena tidak fair. Dan ketika ini merusak sistem di kehakiman, terutama tingkat Mahkamah Konstitusi, itu berbahaya sekali. Karena nanti ketika kita membutuhkan mahkamah ini sebagai wasit yang tidak memihak, orang tidak percaya. Dan itu berbahaya sekali bagi suatu konflik yang tidak mungkin, tidak mustahil akan terjadi. Jadi titik poinnya adalah ketika putusan MK, Mas Gun. Karena saya tahu Mas Gun juga mencuit di 17 Oktober, yang mengatakan yang kita dapat dari tontonan Mahkamah Konstitusi untuk Gibran adalah
kesadaran bahwa kekuasaan buat penguasa bodoh dan takabur. Ya, bahaya loh kalau orang mulai percaya bahwa hukum itu adalah hukum dari yang berkuasa. Meskipun itu ada benarnya, tapi ketika orang tidak lagi melihat hukum yang adil, maka masing-masing membuat hukum. Dan kalau itu terjadi, apa yang kita bayangkan dalam suatu masyarakat? Siapa yang sebenarnya Mas Gun referensikan sebagai penguasa yang bodoh dan takabur? Semua penguasa yang tidak tahu bahwa termasuk hakim konstitusi dan mungkin termasuk Pak Jokowi. Komisi Pemilihan Umum hari ini menetapkan daftar calon tetap pada pemilihan legislatif 2024. Penyusunan daftar calon tetap Pileg ini sudah dilangsungkan sejak sebulan lalu, tepatnya dimulai pada 4 Oktober. Ada 9.917 DCT DPR RI, ada juga 668 DCT DPD RI. Proses verifikasi bacalek saudara dilakukan KPU selama kurang lebih 5 bulan, termasuk menyusun daftar calon sementara Pileg 2024 yang sudah dilakukan pada 6 Agustus hingga 23 September 2023. Nama-nama caleg yang nantinya resmi ditetapkan akan dilakukan saudara oleh Komisi Pemilihan Umum dan bersifat tetap dan tak bisa diubah. Daftar nama calon anggota DPR RI atau DPD RI yang lolos DCT bisa dilihat melalui laman resmi KPU di www atau www.kpu.go.id. Kita tetapkan sebagai masuk dalam daftar calon tetap dan akan kita umumkan itu adalah sebanyak 9.917 orang. Selanjutnya untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah, total untuk daftar calon tetap anggota DPD yang kita tetapkan hari ini jumlahnya adalah 668 orang. 668 orang dengan perincian laki-laki 535, kemudian untuk perempuan 133. Bakal calon wakil presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar bertemu mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin hari ini. Didampingi sejumlah tokoh ormas, Din Syamsuddin bertemu Caimin di kantor DPP PKB Jakarta Pusat. Din Syamsuddin saudara menekankan dukungannya terhadap Anies Muhaimin yang ia sebut pasangan tepat dan figur matang di dunia politik. Kita lewatin Zena tapi ke sana. Silaturahim pertama kami ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan dan sekaligus terima kasih kepada DPP PKB atas ijtihad politiknya untuk mengusung dan mencalonkan calon presiden Dr. Anies Baswedan dan calon wakil presiden Gus Muhaimin Iskandar. Usai jeda ditemukan banyak kejanggalan dalam putusan uji materi soal batas usia Capres-Cawapres. Apakah putusan Majelis Kehormatan MK ini berpotensi menjegal Gibran Rakabuming Raka menjadi Bacawapres dampingi Prabowo Subianto? Simak perbincangannya hanya di Kompas Petang. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum.
Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Get ready. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Persamaan Luwak Fighter Cup. Kopi nikmat, nyaman diminum. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brilian, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian The Series Season 3 setiap Sabtu pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Saudara, putusan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres dan Cawapres akan dibacakan oleh Majelis MK Selasa pekan depan. Ketua MK Jimli Asidiki menyatakan semua bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK telah lengkap dan Majelis MK segera merumuskan putusan. Menjawab pertanyaan apakah putusan etik MK ini akan bisa mengubah putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres, Jimli meminta publik menunggu putusan yang dibacakan. Tapi Jimli juga menyatakan putusan MK akan ada pengaruhnya pada putusan MK dan pendaftaran bakal Capres dan Cawapres. Sudah selesai semua. Udah selesai semua, tinggal kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Putusan MK ini bisa menganulir putusan? Ya itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Karena nanti tolong nanti dilihat di putusan yang akan kami baca. Termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres kan begitu. Nah itu juga salah satu pertimbangan mengapa
kita putuskan, putusan dibacakan tanggal 7. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menduga adanya operasi rahasia untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dengan cara berupaya membatalkan putusan MK soal batas usia capres dan cawapres. Habibur Rahman sebut pemetaan dua elemen masyarakat yang mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi. Sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran ya, untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo ya, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Saya melihat pemetaan ya, adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK terkait batas usia ini. Sekarang kemudian mereka mungkin ingin mendelegitimasi secara politik, yang menurut saya juga tidak mungkin terjadi karena rakyat sudah cerdas, sudah sadar, rakyat paham sekali ya siapa yang meluncurkan isu-isu tersebut dan rakyat bisa menilai yang mana yang substansi. Setelah sebelumnya ditemukan banyak kejanggalan dalam putusan uji materi soal batas usia capres-cawapres, apakah putusan Majelis Kehormatan MK berpotensi menjegal jalan Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres? Lalu bagaimana juga pengusung Gibran merespon hal ini? Kita kupas bersama dengan Bivitri Susanti, pengajar STHI Jentera atau Jentera Institute, dan Wihadi Wianto, jubir tim pemenangan Prabowo. Selamat petang, Pak Wihadi, Mbak Bivitri. Selamat petang, selamat petang, Bivitri. Oke, saya mau ke Mbak Bivit dulu. Mbak Bivitri, jadi apakah Anda yakin bahwa putusan MK ini dapat menjegal atau menganulir putusan MK sebelumnya soal batas usia bacawapres? Secara prinsip memang putusan MK itu tidak bisa memutus terhadap putusan 90 ini yang kita persoalkan. Tapi kami memang sedang mencarikan suatu cara supaya ada implikasi dari putusan MK ini terhadap putusan 90. Tidak dengan cara langsung begitu ya, misalnya menyatakan batal dan sebagainya, memang tidak bisa. Tapi bisa saja paling tidak ada pernyataan yang tegas bahwa putusan 90 ini bermasalah karena ada benturan kepentingan. Nah, jadi itu yang harus dipegang. Bagi kami persoalannya bukan sekedar ingin menjegal Gibran atau siapapun, tapi persoalan bahwa MK itu sudah dirusak cara dia bekerja dan perannya dan bahkan tugas konstitusionalnya itu sudah rusak dengan adanya putusan 90 ini. Karena kita bisa lihat, kita sudah eksaminasi itu dokumennya sudah beredar, banyak sekali kejanggalan kalau kita lihat penalaran hukumnya, karena kan tanggung jawab dari Mahkamah Konstitusi itu bisa kita lihat dari penalaran hukumnya. Nah, jadi tujuan kami sebenarnya di situ. Kenapa dia harus punya implikasi pada putusan 90? Dan ini bisa, Mbak, dengan misalnya menyatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi, jadi dikembalikan lagi, misalnya ya, ini salah satu cara, segera memeriksa ulang pasal 169 huruf Q itu dengan posisi yang sekarang sudah berbeda, karena bayangkan tadinya 54, tapi dengan segala kejanggalan itu sebenarnya yang bisa terjadi 44 atau bahkan sebenarnya 62 begitu ya. Jadi itu tentu saja implikasinya jelas karena adanya benturan kepentingan secara hukum itu dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sudah disebut sebenarnya ya kalau lihat bobot kitabnya. Tapi menurut Anda dari kejanggalan-kejanggalan yang sebelumnya juga sudah disebutkan oleh Pak Jimli ya, Ketua MK ini, apa sih yang paling banyak yang bisa membatalkan putusan MK jika benar terjadi? Apa faktornya dari kejanggalan itu? Ya, kejanggalannya sebenarnya banyak sekali. Yang jelas kan yang masalah benturan kepentingan ya, dan implikasi pada putusan adalah misalnya legal standingnya pemohon. Misalnya ya, biasanya MK itu ketatnya luar biasa. Nah, sekarang bagaimana bisa seseorang yang mengidolakan Gibran Rakabuming itu diakui legal standingnya? Nah, itu saja udah janggal. Terus perkara itu juga sebenarnya sempat ditarik. Biasanya lagi-lagi saya harus bilang biasanya, MK itu sangat strict. Kalau ada perkara yang sudah ditarik, dia akan berhenti untuk memeriksa. Nah, ini pada weekend, hari Sabtu tuh, perkaranya dimasukkan lagi dan langsung dibahas. Tidak ada penetapan penarikan putusan. Belum lagi
5-4 ya. Yang 5 itu kan sebenarnya dua putusan itu atau dua pendapat itu istilahnya concurring opinion, yaitu opini yang alasannya berbeda tapi ujungnya dianggap sama. Nah, anggapan sama ini yang juga menurut kami keliru. Karena kalau dibaca pelan-pelan itu semua tersedia ya, online juga ada, bisa dibaca sendiri, buktikan sendiri. Kalau dibaca pelan-pelan, yang dua ini sebenarnya lebih menolak, bukan menerima. Oke, tahan dulu sampai di situ Mbak Bivit. Saya mau ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, sebenarnya tim pemenangan Prabowo Gibran ini lagi was-was nggak sih? Artinya wait and see juga terhadap nanti putusan MK ini yang mungkin saja bisa mempengaruhi bacawa pres Gibran. Saya kira tidak ada masalah itu, dan kita masih yakin bahwa kita juga sudah mendaftarkan kepada KPU, dan kita paham bahwa keputusan MK ada keputusan yang final pending, dan saya kira segala sesuatu yang sekarang ini berjalan dengan MK, saya kira akan bicara mengenai masalah kode etik daripada para hakim, bukan pada substansi dari keputusan itu, seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi. Cuman permasalahannya di sini kalau kita lihat kejanggalan-kejanggalan itu kan kepada kode etik daripada hakim, bukan kepada putusannya. Dan saya kira keputusan ini tetap saja bahwa kita tetap yakin bahwa kita tidak ada permasalahan dalam pencalonan Pak Prabowo dengan Gibran. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang memang sempat dikatakan oleh kolega kami mengenai masalah operasi rahasia itu memang betul. Jadi saya kira sebenarnya kalau kita kembali kepada semua keputusan MK, itu kejanggalan-kejanggalan itu banyak sekali terjadi sebenarnya juga. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan yang urusan ini? Jadi saya kira ini bukan sesuatu hal yang baru. Saya kira kalau kita mau bedah semua MK, ya MK-nya semuanya itu mempunyai banyak kasus-kasus yang dulunya juga banyak kita kejanggalan-kejanggalan itu. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang memang menjadi sesuatu yang mungkin menjadi suatu operasi karena ini kaitannya dengan pencalonan presiden. Tetapi kalau kita melihat bahwa MK inilah hakim konstitusi, ya kan, bukan kepada private yang kita katakan bahwa itu adalah artinya adalah tetap tegas, tidak akan mempengaruhi ya. Tidak akan mempengaruhi. Oke, kalau dari Mbak Bivit sendiri, kalau misalnya nanti tidak akan mempengaruhi, misalnya kemudian hanya pada maksimal kode etik bagi hakim MK, sudah puaskah atau ada yang mau dicoba lagi? Yang pasti tidak akan puas ya, karena bagi kami itu tadi, dan saya juga mau kritik sedikit kalau dibilang operasi rahasia, sebenarnya nggak rahasia. Lah orang kami mengajukan ke MK kok. Jadi jelas memang sikap kami, dan sikap kami itu juga balik ke pertanyaan tadi, kalau misalnya tidak tercapai, ya paling tidak kami akan terus-menerus melakukan advokasi, menyampaikan kepada publik bahwa yang salah ini memang salah. Jadi sekali lagi tujuannya sebenarnya bukan sekedar supaya Gibran tidak bisa menjadi cawapres, bukan itu. Tujuannya adalah MK-nya ini sudah dirusak dan cara berpolitik itu sudah dirusak, dan ini yang kita harus benahi. Jadi kalaupun nanti ternyata Majelis Kehormatan MK ini tidak mampu atau tidak berhasil menanggung beban sejarah untuk memperbaiki demokrasi kita, paling tidak kita akan terus-menerus mendorong supaya model berpolitik dan model memutus Mahkamah Konstitusi yang seperti ini tidak menjadi suatu model yang baru. Bayangkan bahwa putusan MK itu kalau mau diluruskan lagi harus diberikan argumentasi hukum yang baik lagi. Nah sekarang ini udah kepalang rusak betul, artinya nanti ke depannya akan semakin banyak orang yang misalnya mengajukan batas usia apapun ke Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya bukan tugasnya Mahkamah Konstitusi, tapi ke DPR dan pemerintah. Gitu. Belum lagi ada dissenting opinion ya, yang salah satu sudah disampaikan ke MK. Pak Wihadi ini mau ditanggapi, silakan. Nggak gini, jadi saya kira kalau kita bicara mengenai masalah operasi itu bukan pada keputusan MK-nya, tetapi bagaimana menjegal Mas Gibran itu untuk sebagai cawapres. Karena kita melihat, coba lihatlah keputusan-keputusan MK semuanya itu juga permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak tuntas juga. Jadi saya kira jangan kemudian keputusan ini secara politik dipakai untuk seakan-akan ini. Tapi kan tadi dibilangnya bukan pada penjegalan pencalonan Mas Gibrannya, tapi sistemnya di MK-nya. Nah, ya itulah yang namanya operasi rahasia. Karena bagaimanapun ada daripada tujuan rahasia yang dalam penjagalan yang dilakukan oleh ini. Jadi saya kira itu sudah kita katakan bukan suatu hal yang tidak seperti itu, tetapi sebenarnya arahnya seperti itu. Nah, itu yang dikatakan rahasia gitu kan. Jadi bukan sesuatu hal yang mengajukan secara terbuka itu adalah perubahan itu.
terbuka gitu kan. Ya. Jadi maksudnya operasi rahasia ini ada unsur politiknya di dalam tadi ya, kemudian untuk berupaya untuk membuat hal ini kemudian terus dilanjutkan. Usai jeda nanti akan dijawab oleh narasumber kami. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Go for it. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak White Cup. Kopi nikmat nyaman diminum. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E Plus MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A Plus kids. Mau mie, please. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagro Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagro Essential. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Kadek Arini. Saya akan membawa Sobat Brilian ke Desa Watu Hadang. Membuka mata dan menyerap inspirasi di Desa Watu Hadang, salah satu desa brilian binaan BRI dengan mayoritas warganya beternak dan menenun. BRI memberikan pendampingan, seluruh elemen yang ada di desa dapat berkolaborasi. Petualangan Brilian The Series, Sabtu 4 November pukul 6 petang di Kompas TV, dipersembahkan oleh Kita lanjutkan perbincangan sore hari kita. Mbak Bivit, emang benar ada operasi rahasia yang sengaja dilakukan untuk menggugat putusan MK ini? Ya itu ya, rahasia itu kan kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tertutup, ditutup-tutupi. Ini kan nggak tertutup. Bahwa ini politis atau tidak, ya silakan dinilai.
Tapi perlu juga saya luruskan bahwa kalau dibilang baru sekarang meributkan MK, enggak, tidak. Sudah sering sekali kami banyak dalam diskusi, kemudian demonstrasi, bahkan banyak juga mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap Mahkamah Konstitusi, putusan Undang-Undang Cipta Kerja, putusan Undang-Undang IKN, putusan Undang-Undang Minerba, putusan pimpinan KPK. Bukan hanya kali ini. Jadi kami konsisten, tujuan kami adalah negara hukum yang baik dan demokrasi yang beradab. Nah, tapi memang untuk perkara yang ini tersedia forumnya yang namanya MK-MK. Dan tersedia juga ada suatu wilayah yang akan berimplikasi pada demokrasi dalam hal ini pemilu. Makanya langkahnya tidak sekedar mendiskusikan, tapi secara cepat kami juga merespons melalui kajian-kajian yang diserahkan kepada MK-MK. Jadi klarifikasi artinya dapat dipertanggungjawabkan ya gugatan itu ya? Semua dapat dipertanggungjawabkan. Silakan dibaca, semua pakai argumentasi hukum karena ini semua dosen-dosen yang 16 orang ini. Oke, emang kalau gitu Pak Wihadi, siapa sih yang dimaksud operasi rahasia ini? Emang bernuansa politis? Tadi kan dibilang ini isinya nggak main-main loh, guru besar, akademisi. Ya, kalau kita lihat kan sekarang gini, ini kan kasusnya katanya kasus politik, masalahnya kan kebetulan dengan demokrasi, artinya berkaitan dengan politik. Nah, kalau kita ini sekarang melihat, kalau kita tarik ke belakang mengenai keputusan MK yang lain, kenapa dengan diskusi-diskusi aja mereka sudah puas. Tetapi kalau seperti ini, sepertinya apapun keputusan MK-MK yang tidak memuaskan, mereka akan mengejar lagi. Jadi saya kira ini kan sesuatu hal yang sebenarnya boleh dikatakan sesuatu yang memang ada tujuan dalam hal ini untuk gugatan ini. Jadi saya kira semuanya kita harus tahu bahwa ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tahu, kita percaya bahwa kita semuanya mengkoreksi yang namanya MK. Kita tahu, saya juga kebetulan saya di Komisi 3 juga. Jadi saya tahu juga bagaimana kita mesti harus melakukan perubahan-perubahan daripada undang-undang MK. Dan saya kira ini semuanya kita menuju kepada arah demokrasi yang lebih baik. Tetapi ini karena permasalahan-permasalahan yang menyangkut pesta demokrasi dan politis, maka ini adalah merupakan ada suatu hidden agenda dalam masalah gugatan tersebut. Jadi saya kira ini kita tidak perlu lagi berpanjang, tapi karena ini sudah berjalan, ya sudah, kita tunggu saja hasil daripada MK-MK ini bagaimana. Nah, apapun keputusan MK-MK itu, ya kita hargai bersama, bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk kedepannya, agar kita sama-sama kita perbaiki apabila masih ada beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki. Tetapi kita jangan mencederai juga pesta demokrasi untuk saat ini, karena ini adalah sesuatu hal yang memang sudah berjalan, dan keputusan MK ini adalah Tapi dari tim sendiri sudah siap ancang-ancang kalau misalnya tadi dapat mengubah putusan MK ini. Misalnya menyiapkan nama lain selain Mas Gibran, Pak Wihadi? Nggak ada, kita percaya bahwa kita taat kepada keputusan MK. Kalau itu adalah final binding. Dan kita lakukan apa menjadi keputusan MK. Jadi saya kira ketaatan kita terhadap permasalahan hukum yang ada, kita perjelas. Jadi saya kira tidak ada pemikiran-pemikiran lain kita bicara itu. Jadi karena kita yakin bahwa ini adalah keputusan MK sudah final binding, seperti hal yang dilakukan oleh MK saat ini. Jadi saya kira kita tidak pernah berpikir lagi nama-nama yang lain, karena kita sudah memutuskan nama cawapres daripada Koalisi Indonesia Maju ini adalah dengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ini sudah jelas. Kita juga sudah memikirkan untuk pemenangan selanjutnya. Dan saya mau tegaskan lagi kalau Mbak Bivitri dan juga teman-teman akademisi dan juga guru besar, ini tidak ada unsur muatan politis ya, gugatan ini, murni. Saya kira kan kita paham ya bahwa pasti akan ada perbedaan cara pandang antara akademisi dengan politikus. Yang dianggap sebagai tujuan demokrasi oleh politikus dan yang dianggap sebagai tujuan bernegara dan demokrasi bagi akademisi pasti berbeda. Bagi kami, tujuan kami adalah juga mungkin narasinya jadi kesannya kan sama nih. Kita memang ingin supaya bernegara itu baik, demokrasi yang baik. Kan sama nih kan kalau tadi dilihat. Tapi persepsi antara akademisi dengan politikus beda apa itu demokrasi yang baik. Bagi kami, demokrasi yang baik itu tidak hanya yang mengikuti secara ibaratnya taklid buta gitu. Kalau sudah putusan ya sudah diikuti saja. Bagi kami, ketika putusan itu diambil dengan cara-cara yang buruk, dan itu artinya merusak kita, nah itu yang harus dikritik. Jadi persepsinya berbeda di sini memang. Jadi kalau mau kita saling berkeras, ya seakan-akan memang tujuannya sama kok, kita juga demokrasi, ya benar. Tapi apa itu sebenarnya demokrasi? Apa itu sebenarnya negara hukum? Kami pegangannya prinsip-prinsip, dan kami melihat betul dari putusannya sudah kami kaji secara mendalam,
eksaminasi putusan sudah kami lakukan di UGM, bahwa ternyata putusan ini sangat bermasalah dari segi prinsip-prinsip hukum. Dan berarti tinggal ditunggu nanti ya, tanggal 7 November 2023, apa putusan MK. Pak Wihadi, saya yakinkan lagi bahwa tidak ada tunggu-tungguan di tanggal 7, gaspol terus Prabowo Gibran? Sudah yakin kita, karena kita ini kan sudah mau dekat-dekat begini kan sudah jelas bahwa kita ini sudah mendaftar ke KPU dan berdasarkan keputusan yang sudah secara hukum juga sudah jelas adalah keputusan panel pending. Jadi saya kira ini jangan diungkit masalah bahwa kita ragu, kita tidak akan ragu karena kita tahu bahwa kita ini bekerja adalah untuk kemajuan daripada Indonesia. Jadi saya kira ini bukan sesuatu hal yang main-main di sini. Pak Wihadi, terima kasih. Mbak Bivitri, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, masih. Tetaplah di Kompas Petang, 4 warga negara Indonesia dan seorang istri WNI berhasil dievakuasi dari Gaza. Informasinya selengkapnya akan kami hadirkan hanya di Kompas Petang saat lagi. Kecil panas ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil andalan ibu siaga. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa. Petualangan Brilian Demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian The Series Season 3 setiap Sabtu pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis. Kopiko. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E Plus MFJN Pro Gentle Care, healthy digestion for A+ kids.
lebih dari 50.000 kader PDIP akan membanjiri lapangan Gelora Joko Samudra memanjatkan doa bersama untuk keselamatan bangsa memasuki Pesta Demokrasi 2024. Dihadiri pula oleh pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ikuti doa keselamatan untuk bangsa, Jumat 3 November pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Lebih dari 3.600 anak-anak Palestina telah terbunuh di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, ribuan anak meninggal dunia karena serangan udara yang dihancurkan roket terkena ledakan dan beberapa akibat reruntuhan bangunan. Hampir setengah dari 2,3 juta penduduk di jalur Gaza berusia 17 tahun ke bawah dan 40% dari mereka dilaporkan meninggal dalam perang. Sebuah badan aman global Save the Children menyebutkan jumlah anak-anak yang terbunuh di Gaza dalam waktu 3 minggu terakhir telah melampaui jumlah tahunan anak-anak yang terbunuh di seluruh zona konflik dunia setelah tahun 2019. Warga Palestina menyebut melonjaknya jumlah korban jiwa sebagai bukti serangan Israel tidak pandang bulu dan tak proporsional. Setelah sempat tertunda, tim KBRI akhirnya berhasil mengevakuasi 4 warga negara Indonesia ke Kairo, Mesir, Kamis malam waktu setempat. Semua WNI dan tim KBRI kini sudah berada di Kairo, Mesir dalam kondisi selamat. Sebelum dievakuasi dari Gaza ke Mesir, seluruh WNI dijemput di perbatasan Rafah. Atau sekitar pukul 00.03 November waktu Indonesia bagian Barat, 4 WNI dan 1 istri WNI telah berhasil dievakuasi dari Gaza dan sudah tiba di Rafah. Tim KBRI Kairo, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada tanggal 1 November kemarin, telah berada di Rafah sebelumnya untuk melakukan penjemputan. Tim KBRI saat ini sudah bersama dengan warga negara Indonesia. Pada pukul 04.00 dini hari tadi, saya berkomunikasi dengan tim KBRI Kairo dan memperoleh informasi bahwa WNI dan tim Kairo dalam perjalanan ke Kairo. Kami tutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifa Solesa. Sapa Indonesia Malam akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Gelorakan euforia gelaran internasional talenta muda di Indonesia. Kejar informasi terkini dari dalam dan luar arena. Jadilah saksi lahirnya para bintang penguasa lapangan hijau masa depan. Tangkap semuanya dalam Sapa Bintang Muda. Mulai 10 November, Senin sampai Jumat, pukul 2 siang. Live di Kompas TV.
Selamat petang, Saudara. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, menyatakan bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK sudah lengkap dan tak sulit pembuktiannya. Apakah putusan MK akan memengaruhi putusan MK soal syarat peserta Pilpres? Bahasan ini akan hadir bersama sorotan lainnya, diantaranya soal kasus transaksi mencurigakan impor emas batangan 3,5 ton yang telah naik ke tahap penyidikan. Selengkapnya akan kami bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Cindy Sistiarani. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam. Informasi pertama, Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memanggil dan memeriksa Ketua MK Anwar Usman pada hari ini. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik pasca putusan MK soal syarat peserta Pilpres. Ketua MK Anwar Usman mengaku diperiksa MK seputar hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang bocor. Pemeriksaan kedua juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada Anwar untuk membela diri. Sebelumnya Anwar Usman diperiksa pertama kali pada Selasa 31 Oktober lalu. Begini namanya putusan hakim, makanya saya bilang cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangan hukumnya. Oke, ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusan yang atau hasil RPH, hasil rapat permusyawaratan hakim yang bocor. Ataupun semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, menyebut Ketua MK Anwar Usman paling banyak dilaporkan soal dugaan pelanggaran etik putusan syarat batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki menyebut ada masalah kolektif dari 9 hakim MK, termasuk Ketua MK Anwar Usman. Periksa sekali lagi Pak Anwar Usman, Ketua, yang kebetulan paling banyak dilaporkan. Jadi yang pertama tempoh hari Pak Anwar, nah sekarang yang terakhir Pak Anwar. Beda pendapat kok sampai keluar, kok informasi rahasia udah pada tahu semua. Itu berarti ini membuktikan ada masalah. Nah, tentu ada masalah kolektif. Artinya semuanya. 99 ini ada masalah ini. Budayawan dan pendiri majalah Tempo, Gunawan Muhammad, dalam program Rossi mengungkapkan kekecewaan dengan majunya Gibran menjadi bacawa pres dalam pemilu mendatang. Gunawan menegaskan cara untuk maju tidak fair melalui putusan MK. Seperti kemarahan banyak orang adalah tidak adilnya cara Gibran, anak presiden, naik ke atas. Bukan karena Gibrannya, bukan karena umurnya, tapi karena tidak fair. Dan ketika ini merusak sistem di kehakiman, terutama tingkat Mahkamah Konstitusi, itu berbahaya sekali. Karena nanti ketika kita membutuhkan mahkamah ini sebagai wasit yang tidak memihak, orang tidak percaya. Dan itu berbahaya sekali bagi suatu konflik yang tidak mungkin, tidak mustahil akan terjadi. Gunawan Muhammad, budayawan, bercerita soal janji Jokowi saat bertemu Eri Riana Harja Pamekas, mantan pimpinan KPK, untuk meminta Gibran tidak maju sebagai bacawa pres dan kembali ke Solo menjadi wali kota. Namun, janji tersebut tak dipenuhi Jokowi. Gunawan menyatakan Presiden tak lagi bisa dipercaya, merupakan krisis serius. Dipanggil Pak Jokowi. Mewakili Mas Gun ya, karena Mas Gun lagi di Bali. Bukan mewakili, dia bukan wakil saya. Terus dia ketemu dengan Pak Jokowi lewat Abdi. Dan Pak Jokowi tanya, saya harus kerjakan apa? Gembira kan Eri, karena mendengar. Kata Eri, kan begini aja Pak, kalau nanti MK sudah memutuskan atau akan memutuskan bahwa Gibran lolos, Bapak beritahu Gibran, jangan maju, kamu kembali lagi ke Solo,
dan kembali tetap jadi wali kota. Dan tetap kembali pada PDIP. Pak Jokowi bilang, kata Eri ya catat ya Mas Pratik waktu ada. Nah, jadi lega sekali Eri. Eri kan juga orang yang percaya pada Jokowi. Meskipun soal KPK dia lebih kecewa daripada saya. Tapi ketika setelah itu tidak ada pernyataan ini. Karena itu dusta ya. Lalu siapa yang bisa kita percaya? KPK tidak bisa dipercaya lagi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya lagi. Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Lalu siapa? Itu krisis yang serius. Budayawan Gunawan Muhammad menyatakan keprihatinannya pada masa depan Indonesia. Gunawan menitikan air mata saat bercerita kepercayaannya pupus dan juga harapannya akan Indonesia memiliki pemimpin yang bisa diandalkan. Memuja Jokowi karena mengharapkan sebenarnya Indonesia punya pemimpin yang bisa diandalkan kata-katanya. Negeri ini kan banyak sekali traumanya dari sejak, dan saya mengalami yang tidak dialami banyak teman yang kebetulan lebih muda. Pergantian politik 65 yang sangat berdarah, kebetulan saya di luar negeri, tapi saya kan tahu. Kemudian Soeharto, perlawanan kami terhadap Soeharto, penculikan, lalu kemudian gejolak-gejolak yang lain, kerusuhan rasial, kekerasan-kekerasan lain terhadap minoritas, itu kan banyak sekali trauma. Kan itu perlu suatu dasar kepercayaan bersama supaya jangan lagi terulang. Jadi ketika itu saya lihat Pak Jokowi nggak bisa saya pegang lagi, dan saya tidak melihat ada pemimpin lain saat itu ya, dan saya nggak sampai sekarang belum lihat, saya sedih. Saya sedih loh. Saya ini dari kecil disuruh berharap. Tanah air itu kan nasib ya, tapi juga amanah. Nasib kita kan nggak bisa kita merasa, kita tidak ditakdirkan menjadi orang Manchuria, Indonesia. Bukan permintaan kita, bukan milih. Tapi juga amanah, karena begitu ada di tengah, kita harus membuat ini selamat. Mau ada pilpres, saya udah bilang, saya nggak mau milih lagi lah. Saya mau melukis, menulis, saya mau menulis novel, saya mau menulis beberapa buku. Dan akhir-akhir ini kan saya banyak menulis buku. Saya menikmati belajar filsafat lagi. Nah, betul-betul saya tadi sudah mau mengundurkan diri. Saya pergi Ubud, bekerja di sebuah studio yang menarik di sana, namanya Studio Defto di Campuhan. Saya belajar printing, litografi dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada gejala yang menakutkan, yaitu Mahkamah Konstitusi itu. Saya bilang pada diri saya dan teman-teman, emangnya saya tega ini? Emangnya saya tega negeri ini nanti akan dihuni oleh cucu saya, anak saya yang mengalami kekacauan? Emangnya saya tega? Negeri rusak. Bapak saya kan mati ditembak Belanda. Dengan harapan. Jadi makanya saya harus ikut lari di sini. Saya mau ikut lari, mau ikut lagi, tapi saya nggak bisa sepenuhnya.
Dalam program Rosi, budayawan Gunawan Muhammad menyebut proses putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi ketua umum PSI tidak wajar dan tidak adil. Gunawan menyatakan Kaesang menjadi ketum PSI karena anak presiden. Memang mengharapkan partai ini. Jadi, dan saya masih punya harapan tipis ya, harapan bahwa dia akan baik paling tidak dalam parlemen lokal. Tapi kalau sudah masuk parlemen, dimulai dengan tawar-menawar kekuasaan, nanti di dalam bagaimana? Apa tidak mengulangi apa yang terjadi? Saya tidak menentang Kaesang masuk sebagai ketum PSI, tapi kan harus melalui jalan yang benar. Kader kayak latihan kayak, kalau partai mau kuat itu harus pimpinannya terlatih, militan, berbenturan dengan berbagai problem. Tapi kalau dicangkokkan di sana terus, ya untung Kaesang orangnya lucu, saya seneng deh. Tapi menurut saya salah itu. Salah memilih ketum PSI. Give it a chance, Mas. Menempatkan Kaesang karena dia anak presiden, tidak mungkin kalau Kaesang bukan anak presiden di sana. Tanpa dia memasuki proses pengkaderan. Apalagi partai ini kan berdasarkan kesadaran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyebut mengantongi bukti rekaman kamera pengawas CCTV soal kejanggalan pendaftaran gugatan usia minimum Capres-Cawapres. Gugatan itu sempat ditarik penggugat lalu diajukan lagi ke MK. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki mengatakan video CCTV itu berkaitan dengan proses penarikan permohonan yang kemudian diajukan kembali pemohon Almas Sakibiru. Jimli menambahkan pelanggaran administrasi ini jadi salah satu isu yang dipermasalahkan para pelapor. CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi ya. Ya kita periksa apa salahnya di mana. Kan belum tentu salah juga. Ya itu bagian dari itu persoalan manajemen registrasi dan persidangan. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki juga membeberkan isu baru yang muncul setelah memeriksa 3 hakim konstitusi Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo. Jimli menduga ada kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus 3 perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Kebohongan. Ini hal yang baru, kebohongan itu maksudnya gini. Itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada 2 versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Nah ini kan pasti salah satu benar, dan kalau satu benar berarti satunya benar. Perkembangan terkini soal pengusutan dugaan pelanggaran etik hakim MK terkait putusan syarat peserta Pilpres. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus yang saat ini berada di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Valen, ada temuan CCTV, dugaan kebohongan soal kehadiran Anwar Usman, ada juga temuan soal tidak ada tanda tangan penggugat di dokumen. Apalagi yang ingin digali dari Anwar Usman dan bagaimana perkembangannya? Iya, Friska dan juga saudara, sebenarnya yang ingin digali oleh Majelis Kehormatan MK ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada Anwar Usman untuk memberikan klarifikasi terkait dengan tudingan atas laporan-laporan yang dilayangkan oleh pihak-pihak pelapor begitu. Bayangkan saja Friska dan juga saudara, dari 21 laporan yang menggugat adanya dugaan pelanggaran etik oleh
hakim Mahkamah Konstitusi, ini 10 diantaranya mengarah ke Anwar Usman, sehingga memang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini menilai bahwa laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Anwar Usman ini tergolong ekstrim. Pasalnya, pertama, Anwar Usman ini diadukan atas dugaan konflik kepentingan dalam penanganan perkara uji materi nomor 90 tentang syarat minimal terkait dengan batas usia minimal Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Kemudian juga ada yang lainnya, diduga ini Anwar Usman ini sempat membocorkan informasi ke publik terkait dengan kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, dan kemudian adanya dugaan pelanggaran dalam prosedur persidangan hingga dalam dugaan pengambilan keputusan. Nah, tadi juga kami tanyakan sebenarnya seperti apa penjelasan dari Anwar Usman dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan 2 kali, yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober hingga hari ini 3 November 2023. Apakah semuanya mengarah ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi itu? Namun Ketua dari Majelis Kehormatan MK ini tidak mau menjelaskan alias nutup mulut untuk memberikan untuk mengarahkan kepada para wartawan untuk sabar, karena nantinya semua keputusan berdasarkan juga pertimbangan-pertimbangan yang saat ini sedang disusun oleh Majelis Kehormatan MK nanti akan dibacakan pada hari Selasa 7 November 2023. Jadi sebenarnya kami masih belum tahu apakah ada dugaan pelanggaran yang benar-benar dilakukan oleh Anwar Usman dan kawan-kawan alias 8 hakim Mahkamah Konstitusi lainnya ataupun tidak. Dan ini tentu menariknya mengarah pada istilahnya sanksi yang kemudian bisa diterapkan kepada para hakim konstitusi apabila memang terbukti melakukan pelanggaran. Yang pertama memang ada sanksi administratif berupa teguran, kedua peringatan, dan kemudian 3 pemberhentian secara tidak hormat ataupun pemberhentian secara hormat ataupun juga pemberhentian bukan sebagai anggota hakim tapi menjadi ketua. Nah, ini memang variasinya berbeda, Friska dan juga saudara, tapi memang ini tentu akan kita ketahui nanti ketika sidang putusan itu akan digelar. Tapi jika nantinya ke-9 hakim ini tidak terbukti melakukan pelanggaran etik, ini mereka nantinya tidak akan dikenakan sanksi, namun akan dilakukan rehabilitasi. Indikasinya kemana akan dilakukan rehabilitasi atau terbukti melakukan kesalahan, itu pasti yang nanti masih akan kita kawal untuk beberapa hari ke depan. Friska. Nah, pertanyaannya kapan putusan Majelis Kehormatan MK ini akan dibacakan, dan apakah sejauh ini pelanggaran etik ini dapat dibuktikan? Bukan terbukti atau tidak, tapi dapat dibuktikan atau tidak peluangnya? Singkat saja. Iya, Friska, sebenarnya untuk keputusan dari persidangan MK Majelis Kehormatan MK ini nanti akan dibacakan hari Selasa besok pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Mekanismenya nanti akan dibacakan secara sendiri-sendiri gitu ya, atau satu-satu dari 9 hakim konstitusi. Apakah kemudian akan terbukti ada kesalahan atau tidak? Tapi yang jelas tadi Ketua dari Majelis Kehormatan ini bilang bahwa memang betul ada beberapa pelanggaran, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para majelis hakim ataupun juga panitera dalam prosesnya. Yang pertama ya tadi dari proses administrasi, pendaftaran begitu, ataupun juga dalam proses persidangan hingga akhirnya pengambilan keputusan. Namun seperti apa masih kita nantikan, karena nanti akan dibacakan pada tanggal 7 November, dan memang itu 1 hari sebelum pendaftaran ditutup pada calon kami jelang batas pengusulan bakal pasangan calon pengganti terakhir dibacakan di KPU. Terima kasih Valentina Sitorus langsung dari Mahkamah Konstitusi. Saudara, kami kembali usai azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi Wali Kota Solo yang juga bakal calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka menjawab soal surat permintaan pengembalian KTA dari DPC PDI Perjuangan Kota Solo. Gibran menyatakan akan segera menindaklanjuti surat itu. Gibran tak menjawab banyak soal surat dari DPC PDIP Kota Solo. Ia hanya menyebut akan menindaklanjuti surat itu. Sebelumnya, DPC PDIP Kota Solo melalui Sekretaris Teguh Prakosa sudah menyampaikan surat untuk Gibran. Surat itu meminta Gibran segera mengembalikan KTA PDI Perjuangan dan mundur dari keanggotaan partai. Mas, kemarin sudah dapat surat dari Pak Rudi itu, Mas? Sudah saya bawa, nggih. Makasih, nggih. Untuk jawabannya gimana, Mas? Untuk nanti akan kami tindak lanjuti, nggih. PDIP merespons soal status keanggotaan putra Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan meminta Gibran untuk mundur secara resmi dari PDIP. PDIP menilai Gibran akan mendramatisasi status keanggotaannya bila PDIP mengambil tindakan pemecatan. Di sisi lain, Gibran membantah telah berstatus sebagai kader Partai Golkar. Hingga saat ini PDI Perjuangan belum juga memecat Gibran Rakabuming Raka. Meski Ketua DPC Solo PDIP, FX Rudi pernah meminta Gibran mengembalikan kartu tanda anggota. Belum ada kejelasan soal status Gibran. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kehormatan partai Komarudin Watubun menyebut Gibran akan mendramatisasi statusnya di PDIP bila dipecat. Tidak perlu lagi didramatisir, kita kan tahu itu. Kalau kita ambil tindakan tegas pecat, nanti dia gunakan lagi itu. Waduh, saya disolimi. Sudah lagu lama itu. Yang ini jangan, bahkan ini pemimpin-pemimpin muda, mereka harus memberi contoh teladan bagi generasi yang akan datang. Ya, harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat menjadi bingung. Bakal calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka membantah berstatus kader Partai Golkar. Meski tidak secara tegas, ini bukan pertama kalinya Gibran membantah isu tersebut. Sebelumnya Gibran juga membantah akan maju ke Pilpres termasuk soal pengurusan SKCK. Yang dulunya merah terus sekarang kuning. Memangnya saya kuning, Mbak? Ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebelumnya menegaskan bahwa putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sudah pamit. Hasto menyebut langkah Gibran pamit dengan Puan itu sudah sangat gamblang. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul.
Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan. Pengamat politik Airlangga Pribadi menilai PDIP berstrategi terkait status Gibran. PDIP dinilai menjaga ritme peta kekuatan kontestasi dalam Pilpres 2024. Belum adanya sikap tegas secara de facto dan secara de jure untuk mengeluarkan Gibran Rakabuming sebagai kader PDI Perjuangan itu sangat ditentukan oleh tentunya pilihan langgam ataupun ritme kontestasi politik yang akan dilakukan pada Pilpres 2024. Karena kalau apabila kebijakan tersebut secara cepat dilakukan sekarang, itu akan mengaruhi pembelahan politik di antara kekuatan-kekuatan yang saling berkontestasi. Tindakan tegas ataupun sanksi itu diambil, tapi tidak secara formal ditetapkan. Meski berstatus kader PDIP, Gibran memilih berbeda dalam sikap partai dan mendeklarasikan diri bersama Prabowo untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Gibran mengklaim jika dirinya sudah meminta izin untuk ikut Pilpres. Tim Liputan Kompas TV. Bakal Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berziarah ke makam proklamator kemerdekaan RI Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Ziarah ke makam Bung Karno jadi tradisi yang selalu dilakukan PDIP bersama bakal Capres dan Cawapres yang diusungnya. Selain Megawati, Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta anggota tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga ikut berziarah ke makam proklamator Bung Karno. Ganjar bilang sudah lama diajak Mega untuk ziarah, namun baru kali ini waktunya pas. Saat ditanya soal ketidakhadiran Jokowi di ziarah, Ganjar menyebut agenda presiden sibuk. Sudah lama Ibu waktu itu mau ngajak ziarah bersama Pak Mahfud, bersama keluarga saya, keluarga Pak Mahfud, keluarga Bu Mega, tapi waktunya cari kok nggak pas-pas. Nah yang paling pas hari kita berangkat bersama, mendoakan proklamator kita. Pak Jokowi nggak ikut ya? Presiden kan lagi sibuk. Tapi udah diajak nih Pak? Hah? Udah diajak berjarak? Semoga tugasnya sendiri-sendiri. Bakal Capres Anies Baswedan mengkritisi kondisi harga pangan dan situasi lapangan kerja saat ini. Anies menjanjikan perubahan dan kesetaraan bagi warga. Menurut Anies, jika tidak ingin harga pangan terus mahal, maka masyarakat harus mendukung gerakan perubahan yang dibawanya. Anies meyakini banyak masyarakat yang ingin Indonesia lebih setara dan adil saat berkunjung ke Simalungun, Sumatera Utara. Kami optimis bahwa masyarakat Indonesia menginginkan Indonesia yang lebih setara, Indonesia yang lebih adil, lapangan pekerjaan yang lebih banyak, kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Dan pertanyaan sederhananya, apakah hari ini kebutuhan pokok murah atau mahal? Mau diteruskan atau mau diubah? Kalau mau diubah, mari kita dorong gerakan perubahan ini supaya kebutuhan pokoknya terjangkau, gaya hidupnya terjangkau, dan juga membuat lapangan pekerjaan lebih luas, serta mengembalikan kehidupan bernegara menjadi kehidupan yang diwarnai dengan etika dan kewarasan publik. Nama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa jadi rebutan untuk menjadi bagian tim pemenangan Pilpres 2024. Kofifa mengaku akan menuntaskan sisa jabatan sebagai gubernur sebelum memutuskan bergabung dengan pasangan Capres-Cawapres tertentu. Kofifa bilang saat ini masih fokus menuntaskan tugas sebagai Gubernur Jawa Timur yang akan habis pada 31 Desember 2023. Kofifa menganggap semua baca pres merupakan sahabatnya. Kofifa belum mengambil sikap untuk bergabung sebagai tim pemenangan salah satu bakal paslon.
Izinkan saya memaksimalkan tugas sebagai gubernur. Akhir masa jabatan pada periode ini adalah 31 Desember. Itu. Sudah ada komunikasi nggak, Bu? Sudah komunikasi koalisi. Itu lo konjoku kabeh. Dialog aja sama Pak Erlangga, sama Pak Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo. Ya, kita berbicara karena kita kawan lama gitu, ya. Belum tentukan pilihan. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menemui bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB untuk menyatakan dukungan ke pasangan Anies Muhaimin. Din menilai Anies Muhaimin merupakan pasangan ideal untuk memimpin bangsa. Din Syamsuddin menilai Anies Muhaimin merupakan tokoh muda yang berpengalaman di eksekutif maupun legislatif. Din menilai pasangan Amin sebagai representasi unsur Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Ini menambah kelengkapan dari pasangan ini, dan saya dapat memastikan kedua beliau ini punya wawasan kebangsaan karena faktor genealogis keturunan seperti tadi itu yang tidak perlu diragukan lagi. Komitmen kebangsaan, apalagi PKB menggunakan istilah kebangkitan bangsa, relevan sekali. Dan inilah yang saya kira perlu bagi Indonesia masa depan. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menyatakan bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK sudah lengkap dan tak sulit pembuktiannya. Putusan akan dibacakan 7 November mendatang. Sesaat lagi. Harga geledek online tiket Week nyamber terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFGN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFGN Pro Gentle Care, healthy digestion for A+ kids. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Di sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya,
sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menyatakan bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK sudah lengkap dan tak sulit pembuktiannya. Apakah putusan MK akan memengaruhi putusan MK soal syarat peserta Pilpres? Jimli meminta publik menunggu putusan pekan depan. Bohongan, ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya gini, itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, nah, ada dua versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Nah ini kan pasti salah satu benar, dan kalau satu benar berarti satunya benar. Hari ini menjadi kesempatan terakhir Majelis Kehormatan MK memeriksa dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan usia Capres dan Cawapres. Jumat pagi, Ketua MK Anwar Usman diperiksa kembali untuk kali kedua, sekaligus jadi orang terakhir yang diperiksa. Dari 9 Hakim MK, Anwar Usman adalah Hakim MK yang paling banyak dilaporkan soal pelanggaran etik. Dan sanksi terberat adalah pemberhentian tidak hormat. Anwar mengaku siap dengan segala putusan Majelis Kehormatan MK. Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi dan aman juga ada putusannya atau hasil dan pihak hasil laporan musyawarah. Lagi tanggal 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi ataupun semua harus siap lah. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Langsung, Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menyatakan, semua bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK telah lengkap dan segera merumuskan putusan. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya, baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya. Apalagi kita udah lihat CCTV, segala macam surat menyurat, kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali, ya kan? Kenapa ada kisruh internal. Dalam sidang MK sebelumnya terungkap sejumlah kejanggalan. Pemohon dari PBHI, Julius Ibrani, menemukan bukti dokumen perbaikan perkara gugatan batas usia Capres dan Cawapres tidak ditandatangani, baik oleh pemohon, Almas Sakibiru maupun kuasa hukumnya. Namun kami mendapatkan satu catatan bahwa dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi melalui situsnya, Yang Mulia. Jadi kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan dianggap batal permohonannya, Yang Mulia. Majelis MK juga telah mengantongi bukti rekaman kamera pengawas (CCTV) terkait kejanggalan penarikan gugatan Almas Sakibiru yang diajukan kembali ke MK. Melalui kuasa hukumnya, Almas Sakibiru menanggapi soal dokumen perbaikan perkara yang tidak bertanda tangan. Menurut Arif Sahudi, secara administratif tidak ada masalah karena persidangan berlangsung online sedangkan berkas dikirim daring. Ini adalah bahwa sidang ini sidang online sejak mendaftar sampai putusan. Artinya apa? Seluruh pemberkasannya lewat, hard copy-nya dikirim lewat pos, berkasnya dikirim lewat email. Secara administrasi tidak ada masalah. Itu yang di luar itu adalah
pasti yang buat. Kan tidak mungkin ada tanda tangan. Majelis Kehormatan MK akan membacakan putusan dugaan pelanggaran Hakim MK pada 7 November mendatang, atau sehari sebelum batas waktu pengusulan pasangan calon pengganti Capres dan Cawapres. Tetapi, apakah putusan MK akan memengaruhi putusan MK mengenai syarat Capres-Cawapres? Jimli meminta publik menunggu putusan dibacakan. Itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Karena nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca. Termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Majelis Kehormatan MK dibentuk guna menindaklanjuti banyaknya laporan soal dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Salah satu poin pelaporan adalah soal konflik of interest pada putusan MK nomor 90 tahun 2023 soal syarat batas usia Capres-Cawapres. Putusan tersebut membolehkan Capres atau Cawapres di bawah usia 40 tahun maju Pilpres, asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini dianggap menjadi jalan pintas bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, melenggang ke arena Pilpres. Diketahui, Gibran adalah keponakan Anwar Usman, Ketua MK. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Al-Sidiki menyatakan bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK telah lengkap dan segera merumuskan putusan. Namun apakah putusan MK nantinya dapat memengaruhi putusan MK soal batas usia peserta Pilpres? Kita bahas bersama Arif Saudi, kuasa hukum Almas Sakibiru yang masih coba kami hubungi sebagai penggugat batas usia Capres-Cawapres, dan sudah bergabung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Bung Refli. Selamat malam Priska. Kalau Bung Refli lihat bagaimana progresnya ini, ada dugaan beberapa kebohongan dan juga kecurigaan, dan bahkan Ketua MK bilang bahwa buktinya lengkap, kasus tak sulit dibuktikan. Apa artinya? Ya, kalau kita lihat ya secara sepintas saja membaca dissenting opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, itu terlihat betul kan bagaimana putusan ini tidak dicapai dengan sebuah tata kelola pengambilan putusan yang baik kan. Karena tanggal 19 substansinya sudah ditolak 19 September, tiba-tiba tanggal 21 September permohonan yang sama, kalau tidak salah tidak pernah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan ya, hanya pemeriksaan pendahuluan, kemudian perbaikan permohonan dan langsung putusan, itu tiba-tiba dikabulkan. Padahal substansinya sama. Karena penolakan di dalam permohonan sebelumnya itu kan mengatakan bahwa kan minta kalau di bawah 40 tahun tapi pernah sebagai penyelenggara negara, maka dibolehkan. Lalu kata hakim enggak, itu adalah open legal policy, kebijakan DPR, dan justru memunculkan ketidakpastian hukum kalau ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Padahal kita tahu yang namanya penyelenggara negara itu ya termasuk bupati, wali kota, gubernur kan, kepala daerah itu penyelenggara negara. Kenapa dalam konteks permohonan beberapa kepala daerah termasuk wakil gubernur Jatim itu ditolak, tiba-tiba Almas Sakibiru yang sama sekali nanti correct me kalau saya keliru, tidak pernah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan, sekali lagi pemeriksaan persidangan itu tiba-tiba dikabulkan. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Dan Hakim Konstitusi Saldi Isra kan mengatakan dia heran katanya, bingung, sebingung-bingungnya karena cepat sekali perubahan MK itu dalam cepat. Ya. Kalaupun ada sanksi etik, ini seperti apa konsekuensi hukumnya untuk hakim yang melanggar kalau nantinya terbukti? Oke, saya berharap sanksi etiknya ini menurut saya untuk Anwar Usman harusnya pemberhentian. Soal hormat dan tidak hormat itu soal lain ya, tapi pemberhentian. Kenapa begitu? Karena Anwar Usman itu memiliki konflik kepentingan yang permanen sifatnya. Karena sebagai ipar presiden, dia kan selalu bersidang untuk melakukan pengujian undang-undang.
Kita tahu bahwa pengujian undang-undang itu salah satu pihaknya adalah presiden, kan begitu? Sehingga dia selalu berada dalam konflik of interest, apalagi nanti kalau dia menyidangkan sengketa hasil pilpres dan pilek, itu konflik of interestnya akan terjadi juga. Karena itu menurut saya Anwar Usman, ketua MK, harus diberhentikan. Saya kira itu tuntutan minimal yang harus kita desakkan kepada Majelis Kehormatan. Nah, maksimalnya ya 9-9-nya diberhentikan, walaupun agak berat dalam konteks ini. Tetapi kita sudah buktikan bahwa 9 orang itu sama sekali tidak independen ya di dalam memutuskan sengketa. Ya kalau misalnya ukurannya presidensial threshold, 2 lah yang independen, 7 tidak independen. Padahal kita tahu bahwa pangkal soal bagaimana oligarki mengendalikan pilpres dan lain sebagainya adalah menerapkan presidensial threshold. Oke, kalau bicara soal Mahkamah Konstitusi ini, izin saya potong dulu. Untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini kan termasuk baru di publik. Dan sebenarnya ukuran melanggar etik, tidak melanggar etiknya itu seperti apa? Bisa mengawasi secara clear-nya begitu, Bung Refli? Waduh, kalau kita bicara tentang melanggar etik tuh konflik of interest itu pelanggaran etika yang luar biasa. Bahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan kalau ditemukan konflik of interest dalam pengambilan sebuah putusan hakim, maka putusan itu dinyatakan tidak sah. Dan terhadap hakim yang bersangkutan diberikan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, tentu melalui Majelis Kehormatan. Kemudian perkara yang bersangkutan itu diperiksa kembali oleh majelis hakim yang berbeda. Karena itulah kalau kita baca misalnya tuntutan Denny Indrayana kan memberikan skenario. Salah satunya adalah setelah hakim konstitusi diganti, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 itu nanti kita lihat, maka hakim konstitusi yang baru inilah yang kemudian menyidangkan kembali kasus tersebut. Nah kalau seandainya dia mau pakai putusan yang cepat, maka posisinya kan 4-4 kalau seandainya yang diberhentikan cuma ketua MK. 4-4 berarti permohonan akan ditolak. Karena ketua sidangnya adalah wakil ketua MK yang dalam konteks ini menolak permohonan. Jadi itu konsekuensinya. Dan saya berharap bahwa MK tegas. Jangan seperti Dewan Pengawas KPK atau kehormatan masa lalu yang hanya berani memberikan peringatan. Termasuk juga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang hanya memberikan peringatan. To make it clear, Bung Refli, jadi kalau ditanya sejauh mana putusan etik MK ini memengaruhi putusan MK soal syarat peserta Pilpres, itu bisa berpengaruh meskipun putusan MK sebelumnya mengikat, final and binding? Ya, kita harus lihat ini kan ijtihad konstitusi, ya. Belum ada, kata Pak Jimli sendiri, belum ada presiden sebelumnya, ada semua hakim konstitusi dilaporkan di dalam gradasi publik yang luar biasa seperti ini. Kalau yang gradasi publiknya biasa-biasa saja, saya pernah melakukan itu ketika MK membuat putusan yang salah dan tidak mau diubah sama sekali. Nah, karena itu nanti akan kita lihat sejauh mana ijtihad dari Majelis Kehormatan. Untuk berperang. Nah ini artinya apa? Bisa-bisa Israel Amerika Serikat melawan dunia. Apalagi kalau negara-negara besar Cina dan Rusia sudah turun. Itu yang akan membahayakan dunia. Baik, terakhir untuk Mas Fikri, mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat Indonesia di sini. Karena kan tadi Kementerian Luar Negeri juga sudah mengupayakan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia. Bagaimana yang Mas Fikri lihat sana soal evakuasi dan apa yang akan disampaikan juga untuk masyarakat Indonesia? Mas Fikri. Sepertinya masih di mute, Mas Fikri. Boleh dibuka audionya? Mas Fikri. Baik, sepertinya ya, ada. Ya, baik. Silakan Mas Fikri. Ya, memang 7 WNI yang ada di jalur Gaza sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengevakuasi dan juga sudah ada sebagian WNI yang alhamdulillah sudah berhasil dievakuasi. Namun saya dan juga 2 relawan lainnya insya Allah akan tetap terus berada di jalur Gaza untuk membantu masyarakat Gaza terutama di Rumah Sakit Indonesia dan juga
kami berharap doa untuk dari seluruh masyarakat Indonesia untuk keselamatan WNI yang ada di jalur Gaza, terutama juga masyarakat Palestina, dan juga doakan untuk kemerdekaan Palestina dalam waktu dekat. Baik, terima kasih Mas Fikri. Hati-hati di sana, stay safe, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih juga